You will never walk alone, jilid 4. Allah tetap setia dan tidak pernah meninggalkan. Bacaan firman Tuhan kitab Kejadian pasal 28 ayat 13-15 berbunyi sebagai berikut. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur dan barat, utara dan selatan. Olehmu keturunanmu dan semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan aku tetap akan melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketidaksabaran menunggu waktu Tuhan dan merasa lebih bijak daripadanya mengakibatkan resiko yang serius. Satu kesalahan bisa menimbulkan rangkaian konsekuensi yang menyakitkan. Terpisah dari mereka yang mengasihi, kehilangannya kenyamanan, terjebak dalam pengembaraan, pencarian, rasa tersingkir, dan lain-lain. Meski demikian, kegagalan manusia tidak dapat membatalkan kesetiaan Allah. 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan, jika kita tidak setia, ia tetap setia karena ia tidak dapat menyangkal dirinya. Ketika kita gagal, jangan biarkan diri larut dalam penyesalan dan ratap tangis yang berkepanjangan. Tapi ingatlah, jalan Tuhan masih panjang, teruslah maju, sebab Tuhan tetap menjadi Allah yang setia bagi kita. 3 pokok renungan. Yang pertama, tetap maju melangkah bersama Allah. Meskipun seorang diri dan ketakutan, namun tetap harus melangkah maju demi mewujudkan misinya. Yakub adalah seorang hamba. Lukas 17 ayat 10 mengatakan, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Manusia tidak berhak membatasi cara Tuhan bekerja. Orang beriman wajib mentaati kehendaknya. Melangkah dengan iman tidak berarti mata harus melihat kehadirannya, namun cukup percaya. Yohanes 20:29 mengatakan, berbagilah mereka yang tidak melihat namun percaya. Menghidupi janji kudus Allah adalah kewajiban, ketidaksetiaan adalah dosa dan pemberontakan. Ulangan 28 ayat 1 mengatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Hidup ini indah dan mudah ketika kita taat. Pokok renungan kedua, kesalahan Yakub tidak membuat Allah meninggalkannya. Kejadian 28 ayat 15 mengatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Meskipun pernyataan ilahi ini diperoleh lewat mimpi, itu bukan alasan untuk meragukan hasrat penyertaan Tuhan. Hal ini justru harus mendorong untuk semaju dan memacu diri agar tujuan dan rancangan Tuhan terwujud lewat kehidupan Yakub. Adalah sebuah kehormatan yang tinggi bagi Yakub, oleh karena Tuhan telah memutuskan untuk menyertai dan memberkati seorang pendosa. Kemanapun Yakub pergi, di sana ada Tuhan untuk menyertainya, melindungi, membuatnya berhasil. Tuhan tahu bahwa Yakub bersalah karena telah mencemari rencananya. Meski demikian, hal itu tidak membatalkan rencananya. Allah tetap bekerja dalam dimensi ilahinya. Tuhan mengubah carut-marut dampak kegagalan Yakub menjadi kebaikan. Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Manusia bisa gagal, namun tidak dengan Tuhan. Pokok renungan yang ketiga, Allah tetap bekerja di balik kegagalan Yakub. Allah menegaskan perhatian dan penyertaannya kepada Yakub lewat mimpi dan memastikan bahwa matanya tertuju kepada Yakub dimanapun dia berada. Allah tidak akan meninggalkannya. Bukti nyatanya adalah malaikat Tuhan menyertai Yakub. Kejadian 28 ayat 15 mengatakan, sesungguhnya aku akan menyertai engkau dan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan bawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Janji penyertaan ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani ushe martika, yang berarti pengawasan ketat terhadap suatu untuk menjaga dan melindungi. Sebagaimana para gembala membangun kandang
dan memagari dengan duri untuk melindungi kawanan gembalaannya dari pemangsa pada malam hari, demikian pula perlindungan Tuhan bagi kita. Mazmur 23:4 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Aman dan tentram dalam perlindungan Tuhan. 3 closing statement. Yang pertama, meski tidak kasat mata namun komitmen Allah untuk menyertai serta memberkati orang setia akan tetap ada dan nyata. Kejadian 28:16 mengatakan, ketika Yakub bangun dari tidurnya berkata, ya sesungguhnya Tuhan ada di tempatnya dan aku tidak mengetahuinya. Yang kedua, hati-hati dengan ketidaksabaran dalam menanti penggenapan janji Tuhan. Hal itu dengan mudah bisa membuat kita melakukan kesalahan yang fatal. Closing statement yang terakhir, ketika surga memutuskan untuk menyertai dan mendampingi orang yang lemah dan tak berdaya, tugas kita adalah mempercayai janji kudus Allah itu yang sebab ayat 16 mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.